Halo semua, salam sehat untuk kita semua. Mungkin ini adalah cerita pendek dari kehidupan keluargaku. Namaku Hardi, lahir Majalengka 98. Aku anak terakhir dari dua bersaudara. Aku memiliki satu kakak laki-laki yang bawel, pendiam, pemarah, tapi dia perhatian. Dan yang paling penting, sayang kepadaku selaku adik dan ibuku. Dulu aku memiliki segalanya. Apa yang aku mau bisa. Dia kala umurku saat itu. Sampai akhirnya semua berubah dan hancur seketika. Aku tidak bisa menceritakan semuanya karena itu aib keluargaku. Tapi satu hal yang aku tahu, perpisahan itu tidaklah baik dikala umurku saat itu. Aku memiliki ayah yang baik, namanya Pak Joko. Dia tegas, disiplin, dan penyayang. Dan yang paling penting, dia dekat sekali denganku. Aku juga memiliki ibu, namanya Ibu Joko, biasa dipanggil. Tidak banyak orang tahu nama aslinya, ya karena tanggal lahirnya aja berbeda-beda. Dia ibuku yang baik, penyayang, dan cerewet pastinya. Ya seperti kebanyakan ibu di luar sana. Tapi aku sayang mereka semua. Dan tidak semua orang tahu keluargaku dan masalah yang keluargaku hadapi. Yang mereka tahu, apa yang mereka dengar dan lihat, yaitu kenyataannya. Tapi satu hal yang aku tahu, masalah keluargaku, ya keluargaku aja yang tahu. Mereka di luar sana yang bisa berkomentar dan belum tentu semua itu benar. Dan asal kalian tahu, sampai akhirnya keluargaku jadi korban fitnah. Ya, tapi tidak semua yang mereka ceritakan salah. Aku sadar itu. Tapi karena cerita itu, keluargaku jadi korban fitnah. Kebanyakan yang aku dengar. Terutama aku dan kakakku selaku yang sering ada di rumah. Ya, bagaimana tidak? Aku dan kakakku serba salah di mata mereka dalam posisi masalah yang keluargaku hadapi. Tapi satu hal yang aku tahu, agamaku mengajarkan, dan aku bersyukur alhamdulillah aku dilahirkan Islam, bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya. Serta aku dan keluargaku percaya di setiap cobaan akan ada kebahagiaan yang Allah siapkan. Dan pula aku selalu berbicara dengan diriku sendiri. Dari semua cobaan yang Allah berikan kepadaku, masih banyak di luar sana yang lebih besar cobaannya dibandingkan keluargaku. Kata-kata itulah yang membuat aku bangkit. Dan untung saja aku dan kakakku laki-laki. Aku tidak tahu bagaimana ceritanya jika aku dilahirkan seorang wanita. Dan itu juga mungkin. Mungkin aku bisa gila, down, dan frustasi mungkin. Ataupun aku bisa bunuh diri karena di umurku yang muda dan labil, aku bisa saja terpengaruh dengan bisikan atau misalnya apapun yang membuat aku nyaman. Ya mungkin ini sudah jalan takdir keluargaku. Aku dan keluargaku harus terus hidup. Walau masa kelam itu selalu membayang-bayangi keluarga dan diriku pastinya. Siapa yang tidak tahu keluargaku? Dikala itu semua berita menceritakan keluargaku. Dari majalah, koran, beberapa stasiun TV. Pokoknya semua itu
membuat keluarga dan terutama aku dan kakakku frustasi dan pernah terpuruk. Tapi aku selalu bersyukur karena kalian, aku dan keluargaku bisa menjadi kuat sampai saat ini. Kadangkala aku hanya bisa berdoa untuk kalian, doa yang terbaik, walau aku dan keluargaku tidak tahu apa cerita kalian terhadap keluargaku di luar sana. Tapi aku dan keluargaku juga tidak munafik. Kadangkala aku dan keluargaku emosi karena berita yang aku dan keluargaku tidak merasa itu terdengar, terutama aku dan kakakku. Ya, mungkin hanya ini cara aku dan keluargaku berbagi pengalaman kepada kalian semua. Mudah-mudahan pengalaman keluargaku bisa membuat kalian yang mendengarnya bertambah semangat atau tidak terpuruk atas musibah yang kalian dapatkan. Mungkin juga ada yang sama seperti kejadian yang keluargaku alami. Yang mudah-mudahan pengalaman keluargaku bisa menjadi motivasi atau misalnya penyemangat buat kalian semua yang mendengarkan. Jangan pernah patah semangat karena musibah yang Allah berikan kepada kita semua itu agar kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin ini kata-kata perpisahan terakhir dari video ini. Ambil sisi positif cobaan yang kita dapat dan buang sisi negatif agar kita tidak berlarut dalam masalah. Jadikan sisi positif menjadi kamu lebih baik dari sebelumnya. Dan jadikan sisi negatif menjadi penolong atau teguran agar kamu tidak masuk pada lubang masalah yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.